Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai dan kami banggakan, para santri pesantren Labaik Indonesia yang hadir di malam hari ini. Semoga hadirnya kita di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kayaknya kurang keras ya ininya tuh. Volumenya. Memang mic-nya mulai kedengarannya. Coba jelas. Lebih jelas tak? Cek. Atau ini dipakai juga. Sampai 2 ya. tes. Mendem suaranya ya. Tapi mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi ya. Baik. Para asatid dan santri semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih jelas juga ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang berbeda. Biasanya kita di pesantren Labaik bersama, namun malam hari ini dan 2 hari ke depan suasana tempat pertemuan kita, tempat belajar kita berbeda. Jadi berbeda dalam belajarnya tetap sama. Ini adalah bagian dari pembelajaran, cuman tempat dan teknis dan uslub atau asalibnya berbeda-beda, sarananya berbeda-beda. Kita tetap belajar di agenda ini, agenda Labaik Quranic Camp. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bisa menyatu dengan alam, ya kan? 2 alam, ya, alam hutan dan alam pantai, ya. Ada yang merasa tidak senang di sini, ada? Oh, ada, senang semuanya. Yang senang pada malam hari ini dengan agenda ini angkat tangan. Masya Allah. Ya, ada yang bersedih malam hari ini? Angkat tangannya. Oh, tak ada yang bersedih ya. Berarti sukses pembina ini insyaallah. Tak ada yang sedih. Ya. Malam hari ini kita semuanya berbahagia. Sepakat? Kalau Anda bilang sepakat, jawab setuju. Kalau bilang setuju, jawab sepakat. Setuju? Nah, ini untuk mengetes masih bersama kita atau tidak. Nah, malam hari ini sangat luar biasa. Tadi dimulai dengan maghrib, ya kan, sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikrullah, ya, berdoa, kemudian juga dilanjutkan dengan nasyid dan yel-yel. Semoga semakin menambah semangat kita, ya, menambah semangat di dalam menuntut ilmu, lebih semangat lagi untuk
ya berjihad di jalan Allah dalam thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap? Siap kemah? Siap menuntut ilmu? Siap bersama alam? Siap mandiri? Alhamdulillah, siap mandiri semuanya. Siap masak sendiri? Ya, ada yang belum makan, angkat tangan. Yang belum makan? Sudah makan semua? Ada yang belum? Siap, angkat tangan yang belum. Yang belum angkat tangan. Ya, angkat tangan. Mana yang belum tadi? Tidak apa-apa. Angkat tangannya. Ya. Yang belum, angkat tangan. Kelompoknya dan pembinanya maju. Ada? Oh, tak ada ya? Tadi ada. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi kita ya ikuti semua agenda-agenda yang ada ya sesuai dengan arahan dari PM. Nah, PM kita nih bukan kaleng-kaleng lagi nih. Suara nasyid bagus, ya kan? Mana satunya lagi PM kita nih? Istirahat gantian. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke materi. Ini mukadimah tadi ya. Ikhwafillah, azan wa azakumullah. Tema kita tentang apa? Judulnya nih. Coba jadikan yel. Labbaik Qur'anikum. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah mukaddimah di pembukaan acara kita sudah kami sampaikan tentang 3 pilar utama para santri yang harus apa? Tangguh. Pada malam hari ini ya, kita sejenak ya menjelaskan tentang tumbuh bersama menjadi generasi Qur'ani itu. Tumbuh bersama maknanya apa? Kita dalam proses pendidikan, mendidik diri kita untuk menjadi generasi Qur'ani. Menjadi generasi Qur'ani itu tidak mudah. Tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan. Jadi kita butuh usaha. Dibutuhkan apa? Usaha, semangat dan seterusnya. Lalu apa saja hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi generasi Qur'ani sehingga kita bisa tumbuh berkembang? Apa syarat-syaratnya untuk menjadi generasi Qur'ani itu? Yang pertama adalah al-fahmu, yaitu apa? Ya, fahmu dinil Islam. Al-fahmu, memahami prinsip-prinsip Islam. Untuk menjadi generasi Qur'ani, maka kita harus memahami Al-Quran yang menjadi sumber utama dalam agama ini. Memahami Al-Quran. Maka tandanya ketika dengan Al-Quranul Karim ini, dengan Al-Islam yang menjadi panduannya ada Al-Quran dan hadis, mesti kita paham. Bagaimana mungkin kita akan menjadi generasi Qur'ani kita sendiri tidak paham apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita hafalkan. Jadi Al-Quran ini sangat luar biasa, generasi Qur'ani.
Ya. Maka Al-Quran itu punya hak, diantaranya ada hak untuk dipelajari, diberikan hak-haknya di dalam ya makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya, ahkamul hurufnya, hak untuk dibaca, hak untuk dihafal, hak untuk diamalkan, hak untuk didakwahkan. Al-Quranul Karim itu menjadi syiar kita, syiar yang kuat dalam diri kita. Maka mesti apa? Kita memahami. Maka kemudian kita pelajari tahsin. Setelah selesai kita kemudian menghafalnya. Setelah menghafal, kita berusaha untuk memutkinkannya sambil kita apa? Memahami makna-makna, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran ini sangat luar biasa. Dalam nasyid yang kita senandungkan, Al-Quran itu menjadi dustur. Allah ghayatuna, dialah Allah, tujuan kita dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tujuan kita. Ar-Rasul qudwatuna, Rasul itu adalah suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Kemudian apa? Al-Quran dusturuna. Al-Quran adalah dustur. Dia adalah aturan, dia adalah undang-undang, dia adalah pedoman dalam kehidupan kita. Kemudian apa? Al-jihadu sabiluna. Ya, jihad itu adalah jalan juang kami dengan makna yang luas. Al-jihad dengan makna al-qital, perang, atau al-jihad bermakna al-jihadu bil qalam, berjihad dengan tulisan. Al-jihadu bit ta'lim, bit ta'allumi wat ta'lim, belajar, mengajarkan, itu adalah bagian dari jihad juga. Al-jihadu bi talabil ilm, jihad dengan menuntut ilmu. Maka kemudian sering saya sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus setiap Rasulnya, pasti di dalamnya ada al-jihadu fisabilillah. Maka ketika Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk berjihad, apa yang dilakukannya? Memerintahkan semua kaum muslimin untuk bersiap-siap untuk berjihad. Tetapi ada sebagian dari kaum muslimin kemudian diminta jangan semuanya pergi berjihad. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyun ziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, kemudian ya, tadi apa? Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihad sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah. Al-Mautu fi sabilillah, meninggal dunia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Asma amanina, itulah cita-cita kami tertinggi. Asma yang tertinggi, amanina dari cita-cita kita. Ini penting untuk kita ini. Maka kita hafalkan. Nah, kita nasyid dulu, ya kan? Supaya tidak ngantuk ini asma amanina ini. Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa tu berpangku tangan. Tetes peluh dan darah, angkat tangannya. Nadi telan masa, segores luka di jalan Allah, kan menjadi saksi pengorbanan. Allah ghayatuna,
Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihad sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Kami tertinggi, cita-cita kami tertinggi. Ya. Maka nasyid ini resapi mengarungi samudra kehidupan. Kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan. Tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah, antum nanti luka-luka dalam thalabul ilmi, dalam berjuang di jalan Allah, kan menjadi saksi pengorbanan. Tak akan sia-sia. Ya kan, ada yang mungkin nanti ada yang terbakar api, itu hanya sedikit saja, ya kan, luka-luka yang tergores hanya sedikit saja dibandingkan dengan apa? Siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama apa? Ya, al-fahmu. Apa itu? Faham. Maka dalam doa kita selalu berdoa, apa doanya? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi, ya Allah, zidni ilma, tambahkan ilmuku ya Allah, warzuqni fahma, dan berikan rezeki kepadaku pemahaman. Karena ada beberapa orang yang orang yang berilmu tapi tidak paham. Bukan tidak beriman, dia berilmu tapi tidak paham. Maka kita minta kepada Allah diberikan tambahan ilmu dan juga diberikan pemahaman. Kita paham tapi tak ada ilmunya juga sama. Maka dibutuhkan apa? Faham akan ilmu, ya kan? Dan kita bertambah ilmu kita. Maka ini pentingnya ya. Maka dalam doa apa? Allahumma, yang doa yang Rasulullah panjatkan untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu. Karena Nabi ke Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Nah, fahamkan dia agama ini ya Allah, dan ajarkan dia tafsir. Ini pentingnya kita untuk memahami Islam. Contohnya, ada enggak contohnya? Orang yang tahu ilmunya tapi tak paham. Contoh, di rokok tuh, ya kan? Ada tulisan, apa itu? Merokok membunuhmu. Ya kan? Bahkan di situ dokter pun begitu juga. Dia tahu baca, semua orang baca, tahu dia. Tapi kemudian apa? Dia membaca itu, dia yang membeli rokoknya, dia yang menghisapnya. Itu menunjukkan dia apa? Tahu ilmunya, tapi dia tidak faham. Karena faham itu akan berdampak pada pengamalan. Bisa dipahami? Yang kedua, ya, syarat menjadi generasi Qurani itu. Yang kedua adalah 4T. Nah, ingat-ingat nih, 4T. Yang kedua dulu dari 4T ini. Yang pertama, T pertamanya atau yang kedua ini adalah tadhiyah.
Apa? At-tadhiyah. Apa itu? Tadhiyah, apa itu? Pengorbanan. Tadhiyah apa? Pengorbanan. Kita butuh nih untuk menjadi generasi unggul, generasi Qurani, siap berkorban. Apa yang kita korbankan? Pertama, dari waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, ya kan? Kita korbankan semuanya. Kita korbankan kesenangan kita. Di rumah kita korbankan. HP kita korbankan. Ya kan? Kebersamaan kita dengan orang tua kita korbankan. Bahkan kesenangan dunia kita korbankan. Sepeda motor yang selalu kita naiki kita korbankan. Kemudian apa? Mobil dari orang tua yang selalu dipakai, dibuat jalan-jalan, kita korbankan. Dalam rangka apa semuanya? Dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka nyantri, dalam rangka ingin menjadi generasi Qurani. Bahkan mungkin ada yang pernah pacaran, ya kan? Dikorbankan juga, dibuang ke tong sampah, ya kan? Buang pacar ke tong sampah. Masih ada yang pacaran? Nah, ini pentingnya kita apa? Berkorban apa? Tenaga, waktu, pikiran, harta kita keluarkan dalam rangka apa? Menuntut ilmu, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita at-tadhiyah. Begitu juga para asatid, tadhiyahnya sangat luar biasa. Para asatid mengorbankan tenaga, pikirannya, waktunya untuk antum semuanya. Mereka rela meninggalkan anak, istri, keluarga dalam rangka mendidik antum semuanya, agar antum menjadi generasi yang sukses, mulia di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Dan ini sangat luar biasa. Bukannya para asatid ini tak banyak kerjaan, tapi bagaimana mereka bisa meluangkan waktunya buat antum. Makanya antum nih semuanya para santri benar-benar maksimal dalam berproses di agenda mukhayyam ini atau di pesantren. Banyak waktu yang digunakan, yang ditadhiyahkan buat antum, buat kita semuanya, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang sukses ke depannya, menjadi generasi yang unggul, generasi yang cinta Allah, generasi yang cinta Quran, generasi da'i, generasi mujahid yang tak pernah luntur semangatnya di dalam memperjuangkan agama Allah. Takbir! Ini maka dibutuhkan apa? Tadhiyah. Pertama apa tadi? Al-fahmu. Yang kedua at-tadhiyah. 4T itu ya. At-tadhiyah. Ya, tadhiyah, pengorbanan. Antum semuanya juga sama, meninggalkan lama tidak ketemu dengan orang tua. Rindu tidak dengan orang tua? Rindu tidak dengan bapak? Rindu. Mana rindu bapak dengan ibu? Iya. Rindu. Semuanya rindu. Tidak ada masalah. Korbankan. Dalam mungkin ada sebagian antum yang sedih, ya kan? Seminggu sekali ketemu, bahkan kadang tidak sampai tidak mencapai 1 bulan sekali.
ketemunya ada yang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Itu dalam rangka apa? Ya kan? Kita harus memahami juga orang tua. Tidak semuanya orang tua itu apa? Bisa mengunjungi dengan kesibukan waktu, tenaga, pikiran, ya, dana yang dimiliki, bisa mengunjungi antum 1 bulan sekali. Tetapi ketika antum di dalam sujud antum, di dalam qiyamul lail antum, dalam witir antum, dalam sholat tahajud antum, di dalam sholat 5 waktu antum doakan orang tua agar orang tua kita di sini bertadhiyah, orang tua pun bertadhiyah, asatidz bertadhiyah, kita semuanya bertadhiyah. Nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin disebutkan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Akan kami tulis, kata Allah, ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia itu, atharahum, akan kita tulis, kata Allah. Dan apa? Wa atharuhum, athar mereka. Asar itu apa? Bekas-bekas dari telapak kaki antum, bekas-bekas dari pena antum, bekas-bekas dari tempat duduk antum menghafal Quran, bekas-bekas antum dalam tilawatil Quran, bekas antum dalam sujud antum, bakti antum kepada orang tua, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan semuanya itu akan kami kumpulkan, kami hitung nantinya di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan semua amal-amal kita. Ini tadhiyah sangat luar biasa. Termasuklah tadhiyah yang paling penting untuk kita, ya, lakukan. Yang kita lakukan adalah tadhiyah meninggalkan maksiat. Apa? Tadhiyah meninggalkan maksiat. Al-Imam Al-Ghazali. Siapa? Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, Tuba liman mata, tuba liman idza mata matat ma'hu dzunubuh. Apa itu? Bisa diulangi? Tuba liman idza mata matat ma'hu dzunubuh. Sangat beruntung sekali, kata Al-Imam Al-Ghazali, seseorang ketika dia meninggal dunia, dia mati pula dosa-dosanya. Dia tidak membawa dosa ketika meninggal dunia. Ini sangat luar biasa. Tuba liman idza mata matat ma'hu dzunubuh. Sangat beruntung sekali seseorang yang meninggal dunia, orang yang mati dosa-dosanya juga mati. Sangat luar biasa. Tak ada dosa yang dilakukannya. Wal wailu at-tawil, wal wailu at-tawil. Lanjutannya menurut Imam Al-Ghazali, wal wailu tawil, apa itu? Celaka yang berkepanjangan. Liman yamutu, bagi orang yang meninggal dunia, wa tabqa minhu dzunubuh, sedangkan apa? Dosa-dosanya mengalir. Luar biasa. Wal wailun tawil, celaka yang terus menerus berkepanjangan. Liman, siapa? Tadi liman yamutu, bagi orang yang meninggal dunia, wa tabqa dzunubu, dosa-dosanya masih kekal, masih ada.
Ini disebut dosa jariah. Ketika banyak di antara kita melakukan dosa, kemaksiatan, yang kemudian kita ajak orang lain melakukan dosa, ngajak orang lain, teman kita ajak untuk melakukan dosa, maka dia pun kemudian mengikuti, kemudian dia pun menyampaikan ke yang lain, ikut. Ternyata dosa itu menjadi dosa jariah. Maka celaka orang yang meninggal dunia, dosanya masih berkepanjangan sana, mi'a sana au mi'atai sana fa'aksar. Dia meninggal dunia 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang, bahkan lebih, dosanya tetap mengalir. Yu'adzab fil qabri, maka dia akan diazab di alam kubur. Wa yus'al, dan dia akan ditanyakan fi akhir qiratiha, di akhir dari kehidupannya nanti di akhirat akan ditanyakan. Maka kita benar-benar bisa mampu bertadhiyah. Kita mampu bertadhiyah untuk melepas dosa-dosa kita, dosa dengan asatid, ya kan? Jangan sampai ada dosa kita kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ya kan? Para pembina kita. Jangan sampai ada dosa, bisa menjadi dosa jariah, menghilangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Jangan juga sampai ada dosa-dosa kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai ada dosa kepada kedua orang tua kita, termasuk dosa dengan sesama kita. Sepakat? Sepakat? Nah, ini pentingnya. Sudah berapa? 2. Satu apa? Al-fahmu. Yang kedua? At-tadhiyah. Yang ketiga adalah at-ta'ah. Taatan yang paling tertinggi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taat kepada Rasul, taat kepada ajaran Islam, taat kepada sesama manusia. Di situ ada asatid, para asatid. At-ta'ah kepada para asatid, ketaatan. At-ta'ah lil walidain, ketaatan kepada kedua orang tua. Dan taat kepada orang. Siapa yang dimaksud dengan guru? Siapa yang dimaksud dengan guru? Apa bedanya guru dengan orang tua? Apa bedanya? Mana yang lebih mulia, guru atau orang tua? Ya, sama-sama mulia, tetapi yang lebih utama itu adalah kepada guru, karena tidak semua orang tua mengajak anak keturunannya masuk ke dalam surga. Tapi kalau guru, kalau ustaz, pasti akan mengajak murid-muridnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ya kan? Kemudian apa? Yang ke berapa? Lanjutannya? Yang keempat. Apa itu? As-sabat. Apa? As-sabat. Pertama al-fahmu. Yang kedua apa? At-ta'ah. At-tadhiyah. Yang ketiga at-ta'ah. Yang keempat as-sabat. Apa? Yang keempat adalah as-sabat. As-sabat itu adalah keteguhan, kekokohan. Tadi sudah disampaikan juga di pembukaan, di apel siaga, kemudian juga oleh Ustaz Saiful.
Kita kuatkan lagi as-sabat. Kita sebagai muslim sekarang ini mesti apa? Kokoh dalam kehidupan kita. Kokoh apanya yang kokoh? Mentalnya kuat, kokoh. Agamanya kokoh, fikrahnya, pemikirannya. Kemudian apa? Tarbiyahnya, pendidikannya. Termasuk di dalamnya akidahnya harus kokoh. Ya kan? Nilai-nilai keislaman yang ditanamkan oleh para asatid kepada antum semuanya harus antum pegang dengan kokoh. Jangan sampai nanti ketika liburan atau tamat dari pesantren ini antum kemudian apa? Meninggalkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Quran, nilai-nilai keislaman yang diajarkan kepada antum. Jangan sampai ketika antum alumni sudah tidak lagi hormat dengan para asatid, tidak lagi memakai pakaian yang syar'i. Jangan sampai setelah lulus antum memakai anting-anting, kemudian apa? Kalung yang besar, kemudian apa? Ya kan? Rantai di mana-mana. Ya kan? Jangan sampai antum kemudian ketika lulus dari pesantren ini antum tinggalkan itu semuanya, lalu kemudian antum dengan mudahnya ya membawa pacar, ya kan, membawa akhwat, membawa ya gebetannya, lalu kemudian dipamerkan di depan asatid atau bahkan divideokan, difoto, lalu di-upload di media sosialnya. Itu adalah sebuah apa? Ya. Hidayah yang Allah berikan kepada kita, lalu kita tinggalkan hidayah itu. Kemudian fansalakha minha, dia insilah, melepaskan imannya. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena tidak kokoh, ikut-ikutan ketika ada, ya kan, ketika mungkin liburan atau mungkin lingkungan kita yang menganjurkan itu semuanya, maka kemudian kita ikut-ikutan. Yang seharusnya apa yang kita lakukan? Kitalah yang mendakwahi mereka agar mereka apa? Meninggalkan kemaksiatannya. Kekokohan iman, kekokohan hati kita, kekokohan akidah kita, kekokohan akhlak kita, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Takbir. Nah, ini penting. Ya, as-sabat, kokoh. Ya, kita mesti kokoh. Sekokoh siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah luar biasa kekokohannya, mempertahankan imannya, mempertahankan akidahnya dengan segala macam fitnah akhir zaman sekarang ini, kenakalan remaja. Banyak di luar sana yang tidak tahu, tidak mengenal Allah. Sekarang ini antum semuanya sudah mengenal Allah, mengenal Rasul, maka semangat antum mesti kokoh. Akidah antum kuat, ibadah antum mantap, adab antum ya tertancap dalam jiwa antum bahwa antum adalah ad-da'i, ad-du'a ila Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Sepakat? Ya. Sudah berapa? 4. Yang kelima. Yang kelima adalah at-tajarrud. At-tajarrudu. At-tajarrud. Tajarrada yatajarradu tajarrudan. Mutajarridun. Mutajarradun. Mutajarradun. Tajarrad. La tatajarrad. Maknanya apa? Tajarrud. Totalitas. Tajarrud apa maknanya? Totalitas. Itu penting. Tajarrud apa? Total, totalitas. Ya kan? Ketika kita belajar total, manfaatkan betul sebaik-baiknya. Ya kan?
sebaik-baiknya. Ya, ketika kita belajar, ketika kita berdakwah, ketika kita ingin menjadi hafiz Quran, tajarrud total kita dalam menghafal Quran, dan kita berusaha untuk apa? Menjadi sahibul Quran, totalitas. Belajar ilmu ini, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan semangat juang yang kuat. Ya kan? Tidak mudah kita hanya sekedar menghafal-ngafal begitu saja. Dibutuhkan apa? Tajarrud, totalitas. Ya, selesaikan itu. Ya, tidak peduli dengan apa? Berbagai macam ya rintangan-rintangan yang ya dihadapi. Bisa jadi tantangannya kan banyak. Sehingga apa? Kita tidak bisa total dalam belajar. Antum memikirkan kondisi di rumah antum, memikirkan orang tua antum, memikirkan saudara antum, memikirkan, apalagi memikirkan pacar, memikirkan ahwat. Tak akan total itu. Makanya nanti ketika antum lulus dari sini, ketika antum nanti kuliah pun, jangan sampai antum apa? Gagal dalam totalitasnya. Bagaimana kita akan menjadi generasi Rabbani, generasi Qurani? Bagaimana akan tumbuh berkembang kalau tidak total dalam belajar? Setengah-setengah, ya kan? Adab setengah-setengah, ilmu setengah-setengah, ya kan? Semangat setengah-setengah, mana bisa? Apa toh? Totalitas. Untuk menjadi alim harus totalitas. Untuk menjadi ahli fikih, totalitas. Untuk menjadi ahli tafsir, totalitas. Ya kan? Untuk menjadi ilmuwan, totalitas. Belajar terus, total. Ketika berdakwah juga totalitas. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk menjadi generasi Qurani. Sudah berapa? 5. Sedangkan yang keenam adalah as-siqah. As-siqah. Apa siqah itu? As-siqah apa? Percaya. As-siqah. Siqatun nafas artinya percaya diri. Kalau as-siqah percaya, siqah dia dalam dunia pendidikan, kita mesti siqah dengan siapa? Dengan para asatid kita. Kita mesti siqah dengan para pembina kita, bahwa mereka tidak akan pernah mencelakakan antum. Mereka semuanya tidak akan pernah zalim kepada antum. Mereka semuanya berusaha semaksimal mungkin antum menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sahibul Quran, menjadi orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Maka kesikohan itu sangat penting. Ketika tidak ada sikoh dalam diri antum kepada para asatid, maka ilmu itu akan sulit untuk masuk. Ini sangat penting sekali, ya kan? Ya, maka kemudian apa? Kesikohan itu akan memunculkan apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itu yang akan membahagiakan kita, dunia dan akhirat kita. Ya, sudah berapa? 6. Kemudian yang ketujuh itu adalah untuk menjadi apa? Generasi tangguh, ada al-jihad. Al-jihad. Al-jihad awil mujahadah. Al-jihad, al-mujahadah, kesungguhan dalam kehidupan kita.
ya kan? Mujahadah, semangat kita untuk menuntut ilmu, berjuang di jalan Allah. Bahkan bisa jadi salah satu dari antum atau antum semua inilah menjadi Al-Fatih yang akan memerdekakan Palestina. Takbir! Siap? Ya kan? Begitu juga bukan hanya sekedar mujahid. Ketika ada 1000 dai, pastikan kita salah seorang di dalamnya. Jika ada 100 dai, kita salah satu di antaranya. Kalau ada 10 dai, kita salah satu di antaranya. Kalaupun hanya ada seorang dai di muka bumi ini, itulah diri kita. Maka ini sangat penting. Munculkan semangat itu, semangat juang dalam diri kita. Jangan menjadi generasi yang generasi apa sekarang ini dinamakan generasi Z, ya kan? Kemudian apa? Kelemar-kelemer, tak ada semangat, ya kan? Tidur aja, ya kan? Ngantuan aja. Itu mujahid, ngantuan. Mujahid, ya kan? Semangat terus. Siap tidak tidur malam ini? Baru diajak tidak tidur 1 malam aja, nggak siap. Gimana mau ke Palestina? Maka pentingnya kita al-jihad. Gitu. Pastikan kita ada seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita menuntut ilmu ini dalam rangka ilmu kita untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Takbir! Nah, kemudian yang keberapa? Yang ke-8. Angka 8 ini sangat luar biasa. Yang ke-8 ini adalah al-ukhuwah. Apa? Al-ukhuwah. Bagaimana kita menjalin hubungan al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah. Al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah. Menjalin hubungan, ya kan? Persaudaraan di antara kaum muslimin. Paling tidak ini apa? Ini yang ke-8 ini adalah ya poin terakhir materi kita pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa bertaakhi, kita berusaha untuk apa? Bersaudara, menjalin hubungan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Untuk apa? Hubungan kemaslahatan umat, ya kan? Jalin hubungan yang terbaik, adab yang terbaik dengan sesama, dengan para asatid, dengan sesama teman di kamar, teman kelas, teman satu pesantren, ya kan? Jalin ukhuwah itu dengan latar belakang, suku, warna kulit, tempat tinggal yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Munculkan ketawaduan. Munculkan apa? Ketawaduan. Tawadu kita. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, man tawadu'a rafa'ahu Allah. Siapa saja yang merendahkan dirinya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ketika kita bisa merendahkan diri kita di hadapan orang lain, tawaduk kita, ya kan? Maka Allah akan mengangkat derajat kita. Jangan merasa angkuh, jangan merasa sombong dalam kehidupan kita. Tawaduk di hadapan orang lain. Ukhuwah Islamiyah perlu kita jaga. Teman-teman antum ini semuanya,
Berapa jumlahnya ini? 200 lebih. 200 berapa? Hah? 200? 100 lebih ya? 200? 193. Dengan asatid 200 lebih. Ini sangat luar biasa. Ya. Agar kita senantiasa apa? Bisa mampu menjalin ukhuwah. Nah, berdiri sikit. Nah, karena momen terakhir nih. Jadi agar kita menjaga ukhuwah kita, ya kan, persaudaraan kita, jangan pernah ada musuh. Apalagi kita dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu jangan pernah kemudian apa? Kita bermusuhan dengan orang lain. Apalagi bermusuhan dengan asatid kita. Lapangkan hati kita. Lapangkan apa? Hati kita. Lapangkan pikiran kita. Lapangkan dada kita. Ya kan? Jangan ikuti hawa nafsu untuk bermusuhan dengan orang lain. Karena nanti kelak di akhirat antara kita ini akan bisa saling memberi syafaat di hari kiamat kelak. Antum bisa memberi syafaat kepada sesama antum, bahkan antum bisa memberi syafaat kepada asatid, asatid bisa memberi syafaat kepada antum semuanya. Idza farraqallahu ahlal jannati ilal jannah wa ahlan nari ilan nar. Nanti ketika di akhirat penduduk surga dimasukkan ke dalam surga, penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka, maka penghuni surga itu kemudian mereka mencari saudara-saudaranya, teman-temannya, sekamar, sepesantren. Dia mencari asatidnya, mencari tetangganya, mencari teman-temannya, bahkan yang mereka mukhayyam atau apa? Kemah di pesantren ini, di pantai ini, akan diingat semuanya nanti di akhirat. Salah seorang di antara penghuni surga itu mencari teman-temannya, lalu kemudian mereka tidak mendapatinya. Mereka tidak mendapatinya di surga. Lalu kemudian mengadu kepada Allah, ya Rabb, aina ikhwanuna? Di mana saudara-saudara kami ya Allah? Kanu yusalluna ma'ana, mereka solat bersama kami ketika di dunia. Mereka kemudian bersama kami, yasumuna ma'ana, berpuasa bersama kami. Mereka kemah bersama kami. Mereka tilawatil Quran bersama kami. Mereka saling menasihati ketika di dunia. Di mana mereka ya Allah? Aina haula'i ya Rabb? Di mana mereka ya Allah? Maka kemudian dijawab oleh Allah, haula'i finnar. Mereka semuanya yang engkau cari itu masuk ke dalam neraka. Maka kemudian Allah katakan, izhabu ilan nar. Datangilah neraka itu. Lalu kemudian aku berikan izin engkau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku izinkan engkau, kata Allah, apabila engkau mendapati misqala dzarratin min iman, secercah iman dalam hatinya, secercah iman di dalam hatinya, engkau dapati di neraka teman sahabatmu itu, aku izinkan engkau berikan syafaat kepada dia, angkat dia dari neraka, masukkan dia ke dalam surga. Maka para santri, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap muslim nanti itu akan mencari teman-temannya. Jika antum nanti masuk ke dalam surga, mana Kiai Syurki itu yang ceramah itu tak ada, pimpinan pesantren tak ada di surga, antum cari di neraka, berikan syafaat. Siap memberi syafaat? Kalau antum yang masuk neraka,
Siap menerima? Masuk neraka? Menerima syafaat. Siap menerima syafaat. Ya, asatid masuk surga semuanya. Nanti asatid mencari mana si Hajjaj. Mana santri kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih, SMP, tak ada di surga. Semuanya tak ada di surga. Iya. Rupanya belum meninggal dunia. Nah, jadi insya Allah kita akan saling memberi syafaat. Kita akan ingat nanti di akhirat itu. Maka antum juga akan bisa memberi syafaat kepada kedua orang tua antum. Dan antum juga bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang ada di sekitar antum. Maka kuncinya adalah antum berbuat baik pada teman, bertaakhi, ya kan? Dengan kawan nih, siapa kawan itu? Jangan judes, ya kan? Di sini kita belajar. Jangan judes dengan kawan, ramah. Yang sebelumnya sulit dan itu udah belajar. Ya kan? Makanya di kamar antum dikumpulkan, ya, sering rolling dan seterusnya, itu dalam rangka apa? Supaya terjaga ukhuwahnya. Kalau ukhuwah sudah terjaga, maka inilah yang akan menjadi bekal antum. Antum akan menjadi generasi, ya, generasi Qur'ani, generasi yang kuat, generasi yang tangguh. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada 8 apa? 8 poin, 8 syarat untuk menjadi generasi Qur'ani. 1, paham agama. 2, tadhiyah, pengorbanan. 3, at-ta'ah, ketaatan. 4, as-sabat, keteguhan. 5, at-tajarrud, totalitas. 6, at-thiqah, kepercayaan. 7, al-jihad. Kemudian yang ke-8, al-ukhuwah. Jika itu ada dalam diri kita, dalam semangat kita, maka insya Allah benarlah maksud dan tujuan dari tumbuh bersama menjadi generasi Qur'ani akan kita miliki. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.